Aku Danang. Sahabat dendrologi kalian. Nah, tadi kan teman-teman udah nonton nih video terkait penjelasan gimnospermae. Nah, mungkin dari teman-teman masih bingung nih, gimnospermae sama angiospermae itu apa sih mas sebenarnya? Oke, berbicara tentang taksonomi tumbuhan kan itu Kingdom Plantae itu dibedakan menjadi dua divisi, yaitu divisi Gymnospermae dan divisi Angiospermae. Nah, itu perbedaannya itu terletak di bijinya. Kalau di Gymnospermae itu dinamakan dengan tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan untuk Angios itu tumbuhan berbiji tertutup. Nah, di divisi Gymnospermae ini itu terdapat 4 kelas, ya ini kelas Coniferales, Cycadales, Genetales dan Ginkgoidales. Nah, apa sih beda ciri-ciri dari keempat kelas ini? Yang pertama itu kelas Coniferales. Nah, kelas Coniferales ini tuh biasanya dicirikan dengan daunnya yang berbentuk jarum. Terus biasanya juga di hampir semua jenisnya itu terdapat resin. Nah, sedangkan contohnya itu, contoh spesiesnya itu ada pinus, ada damar, ada araucaria, kemudian ada kiputri. Nah, kemudian untuk kelas Cycadiales itu biasanya dicirikan dengan tanaman yang dengan tajuknya yang mirip dengan palem. Nah, biasanya itu contoh spesiesnya itu pakis haji. Kemudian yang ketiga itu ada kelas Genetales. Genetales itu contoh spesiesnya adalah melinjo atau Genetum genemon. Kemudian kelas yang terakhir itu ada Ginkgoidales. Nah, kelas Ginkgoidales ini memiliki ciri daunnya itu lebar seperti payung gitu. Oke, nah tadi kan udah disebutin nih ada 4 jenis dari gimnospermae. Tapi tadi yang pertama disebutin konifer, ciri utamanya adalah daun jarum. Ya. Nah, daun jarum itu sebenarnya daun tunggal atau daun majemuk sih mas? Ya, daun jarum ini tuh termasuk ke dalam daun majemuk. Oh, daun majemuk. Nah, mungkin ada ciri khususnya nggak mas dari daun jarum, khususnya di pinus mungkin? Nah, daun jarum di pinus ini memiliki ciri khusus, yaitu memiliki vesikel. Kemudian itu ujung dan pangkalnya itu biasanya runcing kalau di daun pinus. Oke, nah tadi kan udah dijawab tentang daun jarum. Ya. Nah, kalau dari konifer sendiri tadi mungkin udah atau belum dijelasin sih mas tentang alat perkembangbiakannya? Oh ya, untuk di hampir semua jenis Gymnospermae itu memiliki alat perkembangbiakan yang dinamakan strobilus. Nah, strobilus ini apa? Ini strobilus itu fungsinya itu hampir sama kayak bunga yang ada di Angiospermae. Tetapi di strobilus ini itu bunga jantan dan bunga betinanya itu dibedakan, letaknya tidak jadi satu. Nah, jadi di tumbuhan Gymnospermae ini memiliki alat perkembangan yang terpisah antara strobilus jantan dan strobilus betinanya. Nah, kalau strobilus jantan sama betina bedanya gimana nih mas? Untuk mengetahui yang mana strobilus jantan dan mana strobilus betina itu bisa dibedakan berdasarkan dua, yaitu ukuran dan letaknya. Nah, untuk strobilus jantan itu biasanya berukuran lebih kecil dibandingkan strobilus betinanya. Kemudian untuk letaknya sendiri, strobilus jantan itu ada di ujung ranting, sedangkan untuk strobilus betina itu ada di pangkal ranting. Oke, berarti ada di ujung, satunya di pangkal, Ya. sama yang tadi ukurannya Ukurannya lebih besar ya, yang betina. Ya, yang Oke, mantep banget. Jadi udah lumayan jelas ya dan lengkap juga tadi dari pengertian Gymnospermae, terus ada familinya juga, ada contohnya, bahkan sampai ke alat perkembangbiakannya. Nah, mungkin dari teman-teman kalau masih ada pertanyaan, boleh banget ditanyakan ke koas masing-masing. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Mungkin dari kami cukup ya untuk penjelasan Gymnospermae. Sampai jumpa.